Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikvina Farnarsyab dari IAIN Kebumen, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, semester 3 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan RPP yang berhasil saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu RPP. Kepanjangan dari RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP sendiri yaitu pegangan guru dalam mengajar di dalam kelas. Dibuatnya RPP agar semua berjalan sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Ya, RPP yang saya buat adalah RPP dari sekolah MTS, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester 2. Materi pokoknya hukum bacaan lam dan ro. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Di dalamnya terdapat kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi yang ketiga yaitu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang keempat yaitu mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Selanjutnya di dalamnya terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menyadari bahwa membaca Al-Quran harus dengan baik dan benar sesuai kaidah yang ada atau ilmu tajwid. Kompetensi dasar yang kedua yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu memahami ketentuan hukum bacaan lam dan ro dalam surat Al-Humazah dan At-Takasur dan surah-surah lain dalam Al-Quran. Kompetensi dasar yang keempat yaitu mendemonstrasikan hukum bacaan lam dan ro dalam Quran surat Al-Humazah dan At-Takasur dalam surah-surah lain di Al-Quran. Lalu indikator pencapaian. Di dalam indikator pencapaian terdapat yang pertama menjelaskan hukum bacaan lam, yang kedua menyebutkan contoh bacaan lam tafkhim, yang ketiga menyebutkan bacaan lam tarkik, yang keempat menerapkan hukum bacaan lam dan dalam surah Al-Humazah dan At-Takasur, yang kelima menjelaskan hukum bacaan ro, yang keenam menyebutkan contoh bacaan ro tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain, yang ketujuh menerapkan hukum bacaan ro dalam surat Al-Humazah dan At-Takasur. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini yang pertama hukum bacaan lam. Hukum bacaan lam itu dibagi dua. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarakik. Tafkhim yang berarti menebalkan atau ditebalkan. Sedangkan menurut ilmu tajwid yaitu jika terdapat lam pada lafal Allah yang didahului dengan huruf yang berharokat dhammah atau fathah, maka dibaca tebal. Yang kedua tarkik. Tarkik yang berarti menipiskan atau ditipiskan. Sedangkan dalam ilmu tajwid, tarkik yaitu lafal jika terdapat lam di lafal Allah dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh, maka ditipiskan. Yang kedua, hukum bacaan ro dibagi menjadi 3. Yang pertama tafkhim. Tafkhim artinya tebal, berat,
dibesarkan atau ditebalkan, yakni apabila berada dalam tanda baca fathah atau dhammah. Lalu apabila berada dalam tanda baca sukun sedangkan huruf yang mendahulunya bertanda baca fathah atau dhammah. Kemudian apabila dalam keadaan waqaf atau diwaqafkan sedangkan huruf yang mendahulunya berharokat fathah atau dhammah. Apabila dalam keadaan waqaf atau diwaqafkan sedangkan huruf sebelumnya alif atau wawu yang bertanda baca sukun. Yang terakhir, apabila berharokat sukun sedangkan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli tetapi sesudah ro adalah huruf isti'la, yaitu shod, dod, ghain, kha, bo, dan vo. Yang kedua, tarkik. Tarkik di sini artinya tipis, ditipiskan, ringan atau diringankan. Apabila dalam keadaan bertanda baca kasroh. Yang kedua, apabila dalam keadaan bertanda baca sukun sedangkan huruf sebelumnya bertanda baca kasroh dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Yang ketiga, apabila dalam keadaan waqaf atau diwaqafkan sedangkan huruf sebelumnya bertanda baca kasroh. Yang keempat, apabila dalam keadaan diwaqafkan sedangkan huruf sebelumnya yaitu huruf ya yang bertanda baca sukun. Hukum bacaan ro yang ketiga yaitu jawazul wajhain. Jawazul wajhain artinya boleh salah satu dari keduanya, boleh tafkhim ataupun tarkik, yakni apabila ia bertanda baca sukun sedangkan huruf sebelumnya bertanda baca kasroh dan sesudahnya terdapat huruf isti'la yang berharokat kasroh. Materi pembelajaran yang terakhir yaitu menerapkan hukum-hukum di atas pada surat Al-Humazah dan At-Takasur. Kemudian di dalam RPP di sini terdapat metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipakai yaitu mengamati. Yang pertama itu mengamati. Yang kedua, membaca sumber belajar yang berkaitan dengan hukum bacaan lam dan ro. Yang ketiga, berdiskusi dan mendialogkan hukum bacaan lam dan ro. Yang keempat, pembelajaran mengajar kontekstual. Media yang dipakai mengamati menggunakan media daring. Sedangkan membaca sumber belajar yang berkaitan dengan hukum bacaan lam dan ro menggunakan media buku LKS atau paket Al-Quran dan hadis. Kemudian metode pembelajaran yang ketiga, berdiskusi dan mendialogkan hukum bacaan lam dan ro menggunakan media Al-Quran dan tafsir. Yang terakhir, pembelajaran mengajar kontekstual menggunakan media pengetahuan atau pengalaman siswa. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Guru memberi salam dan berdoa, kemudian memeriksa kehadiran siswa. Guru memberi motivasi kepada peserta didik serta menyampaikan tujuan mempelajari hukum bacaan lam dan ro. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti di sini guru menjelaskan hukum bacaan lam dan ro, kemudian menugaskan peserta didik untuk memahami materi yang telah dijelaskan, melakukan kegiatan literasi dan collaboration. Yang ketiga, penutup. Penutup bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, menjelaskan materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya, dan menyampaikan tugas mandiri struktur, serta mengambil hikmah dari materi yang telah disampaikan bersama-sama, menutup pelajaran dengan berdoa. Poin yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian sikap menggunakan lembar pengamatan, penilaian pengetahuan,
menggunakan lembar kerja peserta didik. Penilaian keterampilan menggunakan atau melalui kinerja dan observasi diskusi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai RPP yang berhasil saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.